Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus Sulwafi, tim saya 2020-2020-1087 dengan prodi Administrasi Publik kelas S1. Saya di sini akan menjelaskan sistem politik Indonesia. Indonesia adalah negara sekuler yang berarti kebijakan politiknya tidak perlu didasarkan satu ajaran agama tertentu dan tidak memilih satu agama sebagai agama resmi negara. Sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, Islam memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik nasional. Desentralisasi politik telah memberikan kekuatan besar pada pemerintahan daerah dan efek dari perkembangan tersirat dalam pengambilan keputusan politik yang semakin terpengaruh oleh ajaran tertentu. Dengan mayoritas penduduk Muslim secara keseluruhan, Indonesia memang lebih berorientasi pada Islam. Islam di Indonesia dapat dikatakan cukup moderat karena sebagai besar Muslim Indonesia adalah Muslim lapangan. Sistem politik Indonesia berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem politik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945, ada beberapa sistem politik di Indonesia setelah amandemen. Yang pertama, untuk negara kesatuan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Yang ketiga, tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Sistem politik dibagi tiga. Yang pertama, lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Yang kedua, lembaga legislatif terdiri atas MPR, merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Yang terakhir, lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.